Assalamualaikum, apa kabar Pak Pariyudi? Ya, Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bapak mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Prayudi kok kelihatannya kurang bersemangat begitu ya. Biasanya eh, Anda kan ceria gitu. Apa ada masalah Bapak? Ya itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau ngetarkannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Saya mohon maaf ini sebelumnya mengganggu kesibukan. Insya Allah ada waktu Pak. Dan jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Kadang pikiran saya juga nggak tenang Pak. Oh, begitu. Jadi apa ya apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Prayudi dan kira-kira Pak Prayudi yang diharapkan dari pembicaraan kita itu apa? Saya berharap mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Pak. Baik. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Pak Prayudi dapatkan? Harapan saya mendapat solusi dari masalah ini Pak. Gitu. Iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin. Dan eh, seperti apa Pak? Silakan diceritakan permasalahannya Pak Prayudi. Ya, Bapak ingat atau tidak ya, saya itu pernah bercerita kalau beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas Pak. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran nih dari pengawas. Oh iya, saya ingat. Eh, tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Prayudi mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya masalahnya itu enggak serius sih. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa, Pak? Itu Pak, Ibu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Begitu. Proses pembelajaran yang bagaimana, gitu, Pak? Apa Pak Prayudi dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga Pak Prayudi itu dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau itu pengawas itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Begitu. Oh, lalu Mm-mm. bagaimana nih tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber baca Pak dari buku referensi, perpus, dan lain sebagainya. Nah, bagi saya yang terpenting adalah mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan itu, sepertinya beliau ini agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Hmm, kalau begitu saya izin bertanya dulu nggih. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Prayudi lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut? Yang seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya kan menggunakan berbagai macam sumber nih, dari perpus, menayangkan video-video pembelajaran,
yang tentunya interaktif dan menyenangkan buat anak-anak. Iya, iya, iya. By the way, eh, mengapa Pak Prayudi tidak menggunakan buku teks saja? Menurut saya sumber belajar itu kan sudah cukup mudah buat murid dari buku teks. Nah, Mm-mm. biar anak-anak dan murid-murid ini termotivasi, Pak, sejauh ini saya masih tetap mengacu pada kurikulum tidak menggunakan buku teks. Hmm, ya, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, memang Pak Prayudi tahu bagaimana hasilnya saat Pak Prayudi menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu tentunya beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Pak, betul juga nih. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Hmm, Nah, itulah Pak pentingnya buku teks ya. Sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu supaya Pak Prayudi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benar-benarnya juga ya Pak ya. Hmm, jadi setelah Pak Prayudi bercerita tentang sekarang ini, bagaimana perasaan dari Pak Prayudi? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saja saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran. Sehingga akibatnya mungkin pekerjaan lain agak terbengkalai Pak. Iya, iya, iya. Lalu kira-kira apa nih yang membuat Pak Prayudi merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Begitu ya. Iya. Jadi jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Pak Prayudi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Nah, karena Pak Prayudi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika ibu pengawas memperingatkan Pak Prayudi, itu Pak Prayudi memberikan argumen sehingga hal tersebut itu membuat pengawas merasa agak tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi kalau menurut saya nih ya, untuk masalah ini Pak Prayudi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja ya. Jika nantinya misalkan Pak Prayudi itu dipanggil ataupun ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Prayudi itu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya itu terjadi begitu. Dan saya yakin kok pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif juga sehingga bisa menambah semangat Pak Prayudi dalam mengajar. Iya iya, mudah-mudahan ya Pak. Iya, amin, amin, amin. Jadi selanjutnya nih dari apa yang sudah kita bahas bersama nih barusan. Lalu rencana apa sih yang akan Pak Prayudi lakukan selanjutnya? Ya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi.
Hmm, iya, iya. Nah, itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus, Pak Prayudi. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Prayudi lakukan? Ada, Pak. Ada, Pak. Saya kan Saya kan berencana berencana akan akan menemui menemui ibu ibu pengawas, pengawas, Pak, Pak, dan saya dan saya juga akan juga akan meminta minta maaf maaf kepada kepada beliau. beliau. Kemudian Kemudian terkait terkait dengan dengan proses proses belajar ke belajar, ke depannya saya depannya saya juga akan juga akan memulai memulai menggunakan buku menggunakan buku teks. teks. Di Di samping itu samping itu juga juga meminta meminta saran saran kepada ibu kepada ibu pengawas pengawas mengenai mengenai bagaimana bagaimana menjalankan proses menjalankan proses belajar belajar dengan dengan baik. baik. Hmm. Nah, terus eh, bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Prayudi selanjutnya? Ya, Pak. Ya, Pak. Setelah Setelah ini ini saya akan saya akan mulai mulai memakai memakai buku buku teks teks untuk untuk sebagai sebagai salah salah satu satu sumber sumber saya saya dalam dalam mengajar, mengajar, Pak. Pak, Dan dan mengenai mengenai sumber-sumber sumber-sumber belajar saya belajar yang saya yang lain, lain. saya pernah Saya pernah gunakan, saya gunakan, juga saya akan juga tetap akan saya tetap saya terapkan. terapkan Karena karena siswa siswa sudah sudah merasa merasa nyaman dengan nyaman cara dengan cara tersebut, tersebut, sehingga sehingga dengan dengan demikian demikian saya saya semakin semakin mengakomodir mengakomodir kebutuhan kebutuhan belajar belajar para para murid, murid, Pak. Pak. Wow, subhanallah. Luar biasa Pak Prayudi. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide-ide Pak Prayudi itu. Wah, Wah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukurlah, Pak. syukurlah Pak. Jadi Jadi sekarang saya sekarang merasa saya merasa lega. lega. Karena Karena jujur nih jujur nih takut takut salah dalam salah dalam mengambil mengambil langkah langkah dalam dalam menyelesaikan menyelesaikan permasalahan. permasalahan. Apalagi Apalagi sudah sudah berurusan dengan berurusan dengan atasan kita, atasan Pak. kita, Pak. Takutnya nanti Takutnya malah nanti tambah malah parah tambah dan parah dan melebar. melebar. Iya, iya. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Akhirnya Pak Prayudi sudah merasa lega. Terus dari apa yang sudah Pak Prayudi rencanakan barusan, komitmen apa yang akan Pak Prayudi lakukan untuk menjalankan rencana, dan adakah batasan deadline waktunya, Pak? Iya, Pak, Iya, Pak, mengenai hal mengenai hal itu itu secepatnya akan secepatnya saya akan saya lakukan. lakukan. Tatap muka Tatap ke muka depan ke dalam depan dalam proses proses kegiatan kegiatan mengajar. mengajar. Saya akan Saya akan mengacu pada mengacu pada kurikulum, kurikulum, kemudian kemudian mematuhi mematuhi aturan-aturan yang aturan-aturan yang ada, ada, termasuk termasuk aturan dari aturan dari pengawas pengawas tentang tentang menggunakan buku menggunakan buku teks. teks. Secepatnya Secepatnya juga, juga saya juga saya akan juga akan menghadap menghadap kepada kepada kepala kepala sekolah, sekolah, dan insya dan insya Allah Allah besok besok atau atau lusa saya lusa akan saya pergi akan pergi menemui ibu menemui ibu pengawas, pengawas, Pak. Pak. Iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Lalu selanjutnya nih, dukungan apa sih yang kira-kira Pak Prayudi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, Nah, terkait terkait masalah ini, masalah Pak, ini, Pak, ini ini juga masih juga dalam masih dalam pikiran. pikiran. Saya akan Saya akan berusaha berusaha berkomunikasi berkomunikasi dengan dengan sama guru sama guru kelas kelas, sehingga sehingga barangkali barangkali kami kami bisa bisa sama-sama sama-sama saling saling mengingatkan, Pak. mengingatkan, Pak. Iya, iya, iya. Wah, ini adalah ide yang bagus banget, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Pak Prayudi bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Ya, Pak, Ya, Pak, amin, 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 amin amin, ya amin Rabbal ya Rabbal Alamin, Pak. Alamin, Pak. Dan terima Dan kasih terima kasih banyak banyak atas atas waktu dan waktu dan semuanya, semuanya, baik baik saran-saran saran-saran maupun maupun masukannya, masukannya, sehingga sekarang sehingga sekarang saya saya merasa lebih merasa enak lebih dan enak lega, dan Pak. lega, Pak. Semoga kita Semoga nanti kita nanti menjadi guru menjadi yang guru bisa yang bisa memberikan memberikan teladan yang teladan baik yang untuk baik para untuk murid para kita murid ya, kita Pak. ya, Pak. Amin, amin ya Robbal Alamin. Iya, Pak Prayudi, sama-sama. Ya, Nah, jadi jadi mohon maaf, mohon Pak, maaf, Pak, kebetulan saya ada kebetulan saya janji ada dengan janji para dengan para murid. murid. Mereka akan Mereka latihan akan latihan upacara upacara sebagai sebagai persiapan persiapan menjadi menjadi petugas petugas upacara nanti upacara pada nanti hari pada hari Senin. Senin. Baik, Pak. Silahkan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa apa kabar, Pak kabar Pak Robi? Robi? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya, Bapak. Oh, alhamdulillah juga, Pak. Saya juga ikut senang namanya. Tapi saya amati nih beberapa hari ini Pak Robi kelihatannya kurang
kurang semangat, kurang teriaknya. Sepertinya kira-kira ada masalah apa, Pak? Iya ini Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau menjelaskannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf lupa jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bapak. Insya Allah ada waktu, Pak. Jangan sungkan, nyantai. Tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, hari ini saya merasa sedikit kaget dan bingung Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kebingungan Pak Robi? Hmm, saya berharap, Dan kira-kira apa yang Pak Robi harapkan dari hasil pembicaraan ini, Pak? iya Pak, saya berharap tidak bingung lagi setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ke Bapak. Tuh. Baik, baik. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Pak Robi dapatkan? Yang saya inginkan semoga saya bisa mendapatkan solusi dari masalah ini Pak. Ya. Semoga nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa sih? Silakan coba Pak ceritakan. Begini Pak, tadi pagi karena hari pertama masuk sekolah, saya mengadakan asesmen non-diagnostik untuk anak-anak. Setelah saya panggil satu persatu, ternyata nih ada satu anak yang tidak bisa membaca Pak. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya cukup serius sih Pak. Masa murid kelas 6 nggak bisa membaca Pak? Nah itu dia Pak, baru kali ini saya memiliki murid kelas 6 yang tidak bisa membaca Pak. Nah, kalau menurut Pak Rofi, apa penyebab anak tersebut belum bisa membaca? Saya sempat bertanya pada guru kelas 5 Pak, terkait anak tersebut. Lalu, bagaimana jawaban guru itu? Beliau menyampaikan bahwa waktu awal kelas 5 anak tersebut memang tidak bisa membaca Pak. Namun seiring berjalannya waktu, lambat laun anak tersebut bisa mengeja Bapak. Oh iya, lalu kira-kira mengapa ya di kelas 6 anak tersebut tidak bisa membaca? Kalau menurut saya mungkin karena terjeda libur panjang itu Pak, mungkin Pak, sehingga anak tersebut tidak belajar lagi. Nah, iya bisa jadi seperti itu Pak. Mungkin ada alasan lain yang Pak Robi tahu. Ini Pak, bisa juga anak tersebut lebih banyak bermain game di gadget Pak, dan daripada dia membaca buku, begitu Pak. Iya, betul juga sih ya alasan itu. Nah, menurut Pak Robi, apa yang bisa Pak Robi lakukan untuk anak tersebut agar ada keinginan untuk bisa membaca Pak? Oke Pak, menurut saya langkah awal yang akan saya lakukan itu adalah menemui orang tua murid tersebut Pak, dan memberitahukan permasalahan ini kepada orang tuanya Bapak. Wah, bagus sekali Pak langkahnya Pak Robi ini. Bisa juga
Pak Robi nanti berkolaborasi dengan orang tua selama anak-anak di rumah. Oh iya, betul juga Pak. Baru kepikiran tentang perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Eh, Mungkin dengan berkolaborasi dengan orang tua bisa mengawasi jam belajar anak di rumah ya Pak. Nah, setuju dengan kolaborasi antara orang tua dan guru, di mana guru mendidik anak di sekolah dan tugas orang tua mengawasi anak belajar di rumah, insya Allah bisa membantu anak menjadi lebih baik lagi, Pak. Kemudian selain menemui orang tua, apalagi nih yang Pak Robi lakukan untuk menarik minat baca dalam diri anak? Begini Pak. Eh, Begini mungkin Pak, untuk menarik minat baca anak, saya akan coba memberikan pancingan kepada mereka dengan memberi majalah anak-anak seperti majalah Bobo, poster poster anak, terus mengadakan apa yang saya taruh di pojok baca Bapak, mungkin begitu Bapak. Waduh, ini menarik sekali Pak, karena seperti ini yang membuat anak-anak itu sangat menarik dan menambah ilmu pengetahuan di dalamnya. Kemudian untuk pembelajaran di kelas Pak Robi, mungkin ada gambaran bagaimana supaya anak-anak lebih senang belajar lagi nih di dalam kelas. Oh iya Pak, saya akan mencari metode pembelajaran dan membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid saya. Mungkin dengan begitu murid saya akan lebih bersemangat untuk belajar, terutama siswa saya yang belum bisa membaca itu Pak. Wah, benar sekali Pak Robi. Dengan pembelajaran menyenangkan, anak akan lebih bersemangat sehingga anak akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Motivasi. Terima kasih Pak. Mendengar kata motivasi, saya kok jadi punya ide nih Pak. Saya akan lebih memberikan semangat kepada anak didik saya agar dia mau dan lebih giat untuk belajar membacanya dan memberikan pujian jika dia bisa menyelesaikan satu saja cerpen setiap hari, sehingga dia bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk menjadi lebih bisa membaca Bapak. Wah, subhanallah Pak, luar biasa Bapak ini. Langkah penyelesaiannya yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju Pak dengan ide yang seperti itu. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya bisa merasa lega. Karena jujur Pak, saya takut salah dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan ini. Apalagi murid kelas 6 akan menghadapi asesmen akhir jenjang Pak. Takutnya saya meluluskan siswa yang masih belum bisa membaca. Iya, alhamdulillah Pak. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Robi sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Robi rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Robi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ada nggak batas dari akhir waktunya? Iya Pak, ada nih. Mengenai hal itu, insya Allah secepatnya saya akan mengeksekusi untuk menemui orang tua siswa tersebut, dan secepatnya juga saya akan mengisi
pojok baca yang ada di kelas, Bapak. Dengan Ya. majalah anak yang menarik untuk anak-anak sehingga anak-anak tertarik untuk membaca, Bapak. Ya, betul sekali Pak Robi. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Robi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tadi Pak? Nah, terkait masalah ini Pak, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan murid-murid agar mereka bisa memberikan dukungan pada anak didik saya yang tidak bisa membaca tersebut agar selalu termotivasi untuk rajin membaca sehingga membacanya itu bisa lancar, Bapak. Wah, itu yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dengan baik ya Pak. Dan Pak Robi kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Bapak, amin 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 ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak loh Pak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya sudah merasa lega dan tidak bingung lagi. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Pak. Jadi ini Pak, mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid, mereka akan ada latihan menari sebagai persiapan lomba Agustusan Bapak. Oke Pak, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.